Halo sahabat super dan jadul lovers. Memasuki era milenium, dunia hiburan banyak diwarnai pendatang baru yang mencoba meraih peruntungan di industri ini. Ada yang berhasil, tapi ada juga yang hanya mampir sekelebat lalu hilang tanpa jejak. Berikut ini 5 artis wanita yang bertata sebagai artis dengan bayaran termahal dan terkaya pada era 2000-an. Eksistensi mereka teruji karena tidak hanya sukses di satu bidang saja, namun mereka pun merambah banyak bidang yang membuat mereka dengan mudah meraup pundi-pundi kekayaan serta ketenaran dan bertata sebagai artis paling berpengaruh di era itu. Penasaran siapa saja mereka? Check it out. Nafa Urbach. Nafa mulai dikenal pada pertengahan era 90-an sebagai penyanyi. Kemiripannya dengan Nike Ardilla membawa berkah tersendiri bagi karir Nafa di industri musik. Album-album yang dirilis laris manis hingga menembus angka jutaan kopi. Dari sana Nafa yang cantik ini kemudian juga mulai dilirik oleh banyak produser untuk membintangi sinetron. Berawal dari sinetron Deru 2, Nafa kemudian melenggang sebagai pesinetron laris. Memasuki era milenium, Nafa Urbach yang ingin melepas bayang-bayang Nike Ardilla kemudian mengganti genre musiknya dari slow rock ke R&B. Penampilannya pun mulai sedikit berani hingga sempat memicu kontroversi kala itu. Sayang, album Nafa di genre ini tidaklah seberhasil album-album sorok yang membesarkan namanya. Namun, berkah lain seakan menanti karir Nafa. Ia justru makin menjulang sebagai pesinetron papan atas dengan bayaran termahal. Ia juga laris membintangi banyak iklan di era 2000-an awal. Nama Nafa sempat masuk dalam daftar nominasi Panasonic Award, namun sayang, ia masih gagal meraih award tersebut. Sinetron-sinetron yang melambungkan nama Nafa diantaranya Kehormatan, Pertalian, Kalau Cinta Bicara, dan masih banyak lagi. Tamara Bleszycki. Berawal dari model, Tamara Bleszycki yang berparas Indo ini kemudian melenggang sebagai bintang papan atas. Kesuksesannya sebagai model dan bintang iklan juga membuatnya kemudian ikut serta meramaikan industri sinetron di pertengahan 90-an. Di era 2000-an, nama Tamara kian benderang sebagai ratu sinetron. Ia bahkan sempat dijuluki artis Ramadan karena saking boomingnya sinetron religi yang ia bintangi seperti Doa Membawa Berkah, Ikhlas, dan Hikmah. Ia bahkan membawa pulang Panasonic Award 2 kali berturut-turut 2004 dan 2005 lewat perannya sebagai Ana di sinetron Hikmah. Selain itu, sepak terjangnya sebagai artis termahal juga dibuktikan dengan menjadi brand ambassador look terlama dari brand ambassador lain yang pernah ada. Ia juga mencatatkan prestasi fenomenal dengan nilai kontrak mahal untuk filmnya Air Terjun Pengantin di tahun 2008. Krisdayanti. Di akhir 90-an, nama Krisdayanti kian menjulang seiring sukses album duetnya bareng Anang. Dan tentu saja album solonya menghitung hari menjadi hits besar. Sementara kiprahnya di dunia sinetron kian benderang kala sinetron Doa Membawa Berkah sukses besar mendulang rating tinggi dan sekaligus menciptakan tren sinetron Ramadan
Memasuki era 2000-an, Krisdayanti kian tak terbendung. Ia sukses gemilang di semua bidang entertainment dari musik, akting, dan laris sebagai bintang iklan. KD yang bergelar Sang Diva, begitu sapaan akrabnya, juga sukses menggelar konser tunggalnya serta memiliki program sendiri, Sang Diva di Trans TV. Tentu dari sepak terjangnya itu tidak salah kiranya jika ia kemudian dinobatkan sebagai salah satu artis termahal dan sekaligus terkaya di era itu. Dian Sastrowardoyo mengawali karir sebagai gadis Sampul 1996, nama Dian kemudian mulai banyak dikenal sebagai bintang iklan dan bintang video klip. Dari sana ia kemudian merambah perfilman mulai dari Bintang Jatuh hingga Pasir Berbisik. Nama Dian kemudian populer sebagai idola remaja saat film Ada Apa Dengan Cinta meraih box office dan dibicarakan di mana-mana. Seketika itu Dian Sastro menjadi buruan banyak produser. Dian Sastro langsung dikontrak menjadi brand ambassador look dengan nilai kontrak fantastis dan sederet iklan dari brand-brand besar memakai jasa dari wanita cantik ini. Sebagai artis, tentu kemampuan beraktingnya tidak diragukan lagi. Hanya saja Dian Sastro terhitung selektif memilih peran, termasuk ia menolak tawaran sebagai bintang sinetron. Satu-satunya sinetron yang ia bintangi adalah Dunia Tanpa Koma yang tayang di RCTI. Selain itu, ia juga menjajal kemampuannya sebagai presenter kuis Who Wants to Be Millionaire. Tidak salah kiranya jika Dian Sastro masuk dalam daftar bintang mahal dan terkaya di era 2000-an. Agnes Monica. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama satu ini? Namanya mulai dikenal sebagai penyanyi anak yang populer di era 90-an. Tidak hanya sebagai penyanyi, Agnes juga sukses sebagai presenter Tralala Trilili dengan Ferry ME dan kemudian digantikan oleh Indra Bekti. Memasuki usia remaja, Agnes kemudian mulai merambah dunia sinetron, dari Mr. Hologram hingga Lupus Melania berperan sebagai Lulu. Sukses fenomenal Agnes tercatat oleh sinetron Pernikahan Dini bareng Sahrul Gunawan. Dari sinetron ini pula nama Agnes Monica masuk dalam jajaran pesinetron papan atas. Agnes bahkan beberapa kali memenangkan Panasonic Award. Tidak hanya di sinetron saja, Agnes juga makin laris membintangi iklan. Tidak salah memang kalau kemudian ia juga masuk dalam jajaran artis dengan bayaran termahal dan terkaya saat itu. Bahkan hingga sekarang, barangkali akan sulit menyamai pencapaian seorang Agnes Monica karena hingga 2 dekade kemudian nama Agnes masih bertata sebagai artis dengan bayaran termahal dan terkaya hingga saat ini. Nah guys, itulah 5 artis termahal dan terkaya di era 2000-an. Mungkin salah satunya adalah favorit kamu. Jangan lupa like, komen, sampai jumpa di next video.